sebuah cerpen karya Seno Gumira Dharma dari kumpulan cerita pendek yang berjudul Saksi Mata. Dicetak pertama kali pada tahun 1994 yang bertema perlawanan, pembantaian, dan kemanusiaan. Cerita pendek ini terinspirasi dari pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 yang pada saat itu Timor Timur masih menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Menceritakan aparat militer pada masa Orde Baru yang mengoperasi warga sipil di Timor Timur. Saksi mata. Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia berjalan tertati-tati di ruang pengadilan dengan tangan yang meraba-raba udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah, bagaikan tiada warna merah, seperti darah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu. Darah membasahi pipinya, membasahi bajunya, membasahi celananya, membasahi sepatunya, dan mengalir perlahan-lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol, yang baunya bahkan masih tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi yang meluap-luap. Sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggemparkan dengan penuh gairah segera memotret saksi mata tersebut dari berbagai sudut sampai menungging-nungging hingga lampu kilat yang berkedap membuat suasana makin panas. Terlalu edan, sadis. Bapak Hakim yang mulia yang segera tersadar mengetuk-ngetukkan palunya dengan sisa wibawa yang masih ada. Ia mencoba menenangkan keadaan. Tenang saudara-saudara, tenang. Apa yang mengganggu jalannya pengadilan akan saya usir keluar dari ruangan. Syukurlah, para hadirin bisa ditenangkan. Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saudara saksi mata. Saya, Pak. Di mana mata saudara? Diambil orang, Pak. Diambil? Saya, Pak. Maksudnya dioperasi? Bukan, Pak. Diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengkleng. Dibikin tengkleng? Terlalu. Siapa yang bilang? Yang mengambil mata saya, Pak. Tentu saja, bego. Maksud saya, siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Dia tidak bilang namanya, Pak. Saudara tidak tanya? Bego? Tidak, Pak. Dengar baik-baik, bego. Maksud saya, seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara diambil dengan sendok yang katanya untuk dibuat tengkleng atau campuran sop kambing barangkali. Mata saudara masih ada di tempatnya kan? Saya, Pak. Jadi
Saudara melihat seperti apa orangnya kan? Saya, Pak. Coba ceritakan apa yang dilihat mata saudara yang sekarang mungkin sudah dimakan para penggemar tengkleng itu. Saksi mata itu diam sejenak. Segenap pengunjung di ruang pengadilan menahan napasnya. Ada beberapa orang, Pak. Ada berapa? 5, Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti, Pak. Habis, mata saya keburu diambil sih. Masih ingat pakaiannya barangkali? Yang jelas, mereka berseragam, Pak. Ruang pengadilan jadi riuh kembali. Seperti dengan 1000 lebah. Hakim mengetuk-ngetukkan palunya. Suara lebah mendengar, seketika hilang. Seragam tentara maksudnya? Bukan, Pak. Polisi? Bukan juga, Pak. Hansip barangkali? Itu loh, Pak, yang hitam-hitam seperti di film. Maksud matanya ditutupi, mukanya? Iya, Pak, cuman kelihatan matanya. Nah, saya tahu. Ninja kan? Nah, itu, Pak, ninja. Mengambil mata saya dengan sendok. Hadirin seperti di warung kopi. Tapi sampai luber, melewati pintu, menuruni tangga, sampai ke halaman. Saudara saksi mata? Saya, Pak. Kenapa saudara diam dengan sendok? Mereka berlima, Pak. Saudara kan bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja yang di dekat saudara? Atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong saudara? Rumah saudara kan di gang kumuh. Tetangga di sebelah ngobrol saja pasti kedengaran. Tapi kenapa saudara diam saja? Habis terjadinya di dalam mimpi sih, Pak. Orang-orang tertawa. Hakim mengetuk lagi dengan marah. Coba tenang sedikit. Ini ruang pengadilan, bukan Sri Mulat. Ruang pengadilan itu terasa sumpek. Orang-orang berkeringat, namun mereka tak beranjak. Darah di halaman mengalir sampai ke tempat parkir. Hakim meneruskan pertanyaannya. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara terjadinya begitu cepat seperti di dalam mimpi? Bukan, Pak. Bukan seperti mimpi, tapi memang terjadinya di dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka menyendok mata saya. Saudara serius? Jangan main-main ya. Nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah. Sungguh mati. Saya serius, Pak. Saya diam saja karena saya pikir terjadinya cuma dalam mimpi. Saya malah ketawa-tawa, Pak.
waktu mereka bilang mau dibuat tengkleng. Jadi menurut saudara saksi mata, segenap mata itu hanya terjadi dalam mimpi. Bukan hanya menurut saya, memang terjadinya di dalam mimpi. Saudara bisa saja gila. Yang malam, saya cuma tertidur, Pak. Dan selama tidur, tidak ada orang yang mengganggu saya. Jadi, terjadinya pasti di dalam mimpi ya. Saya, Pak. Tapi waktu terbangun, mata saudara sudah tidak ada. Betul, Pak. Itu yang membuat saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi. Tapi waktu bangun, kok ternyata betul-betul ya? Hakim menggeleng-gelengkan kepala, tidak bisa mengerti. Absurd, guamnya. Darah mengalir telah sampai ke jalan raya. Apakah saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi masih bisa bersaksi? Tentu saja bisa. Pikir Bapak Hakim yang mulia. Bukan keingatannya tidak ikut terbawa oleh matanya? Saudara saksi mata? Saya, Pak. Apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya siap, Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu ketimbang ke dokter mata, Pak. Saudara saksi mata masih ingat semua kejadian itu meskipun sudah tidak bermata lagi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana mereka menembak pohon? Bagaimana mereka menombak dengan serabutan dan orang-orang tumbang seperti pohon pisang? Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang mengerang, dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya, Pak. Ingatlah semua itu baik-baik. Karena meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi mata kecuali saudara. Saya, Pak. Sekali lagi, apakah saudara saksi mata masih bersedia bersaksi? Saya, Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran, Pak. Ruang pengadilan jadi gemuruh. Mereka semua bertepuk tangan, termasuk jaksa dan pembela. Banyak orang yang bersorak-sorak. Beberapa orang meneriakan yel. Bapak Hakim yang mulia segera mengetukkan palu wasiatnya. Hus, jangan kampanye di sini, ia berkata dengan tegas. Sidang hari ini ditunda. Dimulai lagi besok untuk mendengar kesaksian saudara saksi mata yang sudah tidak bermata lagi. Dengan sisa semangat, sekali lagi ia ketukkan palu. Tetapi palu itu patah. Orang-orang tertawa. Para wartawan yang terpaksa menulis berita kecil karena tidak kuasa menulis berita besar. Cepat-cepatnya memotret, klik, 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 klik. Bapak Hakim yang mulia diabadikan dengan memegang palu yang patah. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim yang mulia berkata kepada sopirnya, bayangkanlah betapa seorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Tidakkah aku sebagai hamba hukum meskinya berkorban lagi lebih besar? Sopir itu ingin menjawab dengan sesuatu yang menghilangkan rasa bersalah.
semacam kalimat. Keadilan tidak pernah buta. Namun, Bapak Hakim yang mulia telah tertidur dalam kemacetan yang menjengkelkan. Darah masih mengalir perlahan-lahan, tapi terus-menerus sepanjang jalan raya sampai kota itu banjir darah. Darah membasahi segenap pelosok kota, bahkan merayap sampai tiada lagi tempat yang tidak menjadi merah karena darah. Namun, ajaib, tiada seorang pun yang melihatnya. Ketika hari itu sudah menjadi malam, saksi mata yang sudah tidak bermata lagi berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupannya di dunia yang fana ini baik-baik saja adanya. Agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang berbahagia. Pada waktu tidur, lagi-lagi ia bermimpi. 5 orang berseragam ninja mencabut lidahnya. Kali ini menggunakan catut. Jakarta, 4 Maret 1992.